Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Semoga rahmat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak betapa pentingnya memahami hukum dalam Islam. Hukum Islam bukan sekedar aturan, tetapi juga sebuah panduan kehidupan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dengan memahami hukum-hukum ini, kita dapat menjalani hidup yang lebih terarah, bermakna, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi singkat hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam semua aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, maupun akhlak kita, berdasarkan sumber-sumber utama yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak manusia, dan memastikan setiap individu menjalankan kewajibannya sesuai dengan ajaran Islam. Mengutip Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, sebagai pengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah yang artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai pengawas terhadap kitab-kitab itu. Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ayat ini menegaskan bahwa hukum Allah adalah yang paling adil dan benar. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengikuti hukum Allah agar mendapatkan keberkahan dan menjauhi kerugian di dunia maupun di akhirat. Kategori hukum dalam Islam yang pertama yaitu wajib. Wajib adalah perbuatan yang harus dilakukan. Jika ditinggalkan akan mendapat dosa, dan jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Contohnya yaitu ada sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat. Coba pikirkan, dari beberapa opsi berikut, mana yang termasuk perbuatan wajib? Jawabannya adalah sholat subuh, karena itu kewajiban setiap muslim. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Islam. Jika dilakukan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh dari sunnah yang pertama adalah sholat tahajud, membaca Al-Quran, atau bersedekah di luar kewajiban. Coba kita renungkan bersama-sama. Mari kita contoh perbuatan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Anda lakukan saat punya waktu luang? Membaca Al-Quran dan bersedekah adalah dua di antaranya. Apalagi? Yang ketiga adalah haram. Haram adalah perbuatan yang dilarang Allah. Jika dilakukan mendapat dosa besar. Contohnya yaitu meminum minuman alkohol, mencuri, berdusta, ataupun berzina. Coba dari gambar-gambar dan video pendek berikut, mana yang menunjukkan perbuatan haram? Apakah gambar seorang mencuri atau gambar seorang yang bersedekah? Ingat, yang haram seperti mencuri membawa kerusakan dan harus kita jauhi. Yang keempat adalah makruh. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Jika ditinggalkan mendapatkan pahala, tetapi jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya yaitu meniup makanan panas, memakan bawang mentah sebelum sholat. Bisa sebutkan contoh lain dari perbuatan makruh?
Misal, berbicara keras di tempat umum tanpa kebutuhan yang mendesak. Itu contoh salah satunya. Yang kelima adalah mubah. Mubah adalah perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada pahala atau dosa dalam melakukannya. Contohnya makan, minum, tidur, atau jalan-jalan. Ayo kita kelompokkan. Gunakan drag and drop untuk memisahkan perbuatan mubah dari kategori lainnya. Apakah makan termasuk mubah, sunnah, atau wajib? Dan jawabannya tentu saja mubah, karena itu tindakan yang diperbolehkan. Pentingnya mengetahui hukum Islam. Yang pertama, membantu membedakan perbuatan baik dan buruk. Hukum Islam juga hadir sebagai pedoman untuk membantu kita memahami mana perbuatan yang baik dan mana juga perbuatan yang buruk. Dalam kehidupan, tidak semua tindakan jelas baik atau buruk di mata manusia, tetapi melalui hukum Islam, kita mendapatkan panduan yang pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis. Perbuatan baik adalah tindakan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan mendekatkan diri kepada Allah seperti bersedekah atau membantu sesama. Kemudian perbuatan buruk adalah tindakan yang merugikan atau melanggar syariat seperti mencuri atau berdusta. Hukum Islam memastikan kita tidak terjebak dalam perbuatan buruk yang merugikan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam tidak hanya berlaku dalam ibadah ritual, tetapi juga mencangkup seluruh aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan keluarga. Dalam ibadah, hukum Islam mengatur cara kita sholat, berpuasa, dan menjalankan kewajiban lainnya. Dalam muamalah, interaksi sosial, hukum Islam mengajarkan etika berdagang, etika berinteraksi dengan tetangga, dan menjaga hubungan baik. Dengan panduan ini, kita dapat menjalani hidup yang seimbang dan harmonis, baik secara spiritual maupun sosial. Yang ketiga, mendapatkan pahala dan menghindari dosa setiap perbuatan baik yang sesuai dengan hukum Islam yang mendatangkan pahala dari Allah sebagai bekal di akhirat. Sebaliknya, menjauhi perbuatan dosa akan menyelamatkan kita dari siksa Allah. Contoh mendapatkan pahala yaitu menunaikan kewajiban seperti sholat 5 waktu atau membantu orang yang membutuhkan. Contoh menghindari dosa yaitu menjauhi zina, kebodohan, ataupun riba. Hukum Islam adalah rahmat dari Allah yang memudahkan kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan memahami dan mengikuti hukum ini, kita semakin dekat dengan ridho Allah dan terlindung dari perbuatan yang membawa penyesalan. Semoga penjelasan ini memotivasi kita untuk terus mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.